Halo Halo Sumatera Sumatera Utara. Utara, selamat sore pemirsa untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Jumat 1 Maret 2024 kali ini bersama saya Keriawan Sembiring. Dan saya Anissa Reddy. Pemirsa tim redaksi kami telah menghimpun berbagai informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan mari kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, meskipun mendapat surat undangan resmi dalam melakukan peliputan rekapitulasi suara tingkat kota tebing tinggi, sejumlah wartawan tetap tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan jurnalistiknya dengan alasan tidak jelas. Rapat pleno hasil rekapitulasi perolehan suara pemilu 2024 tingkat kota tebing tinggi digelar di aula salah satu hotel di Jalan Sudirman, Kota Tebing Tinggi kemarin. Sejumlah wartawan tampak hadir untuk meliput jalannya rekapitulasi, namun mendapat larangan dari pihak panitia penyelenggara untuk melakukan peliputan jalannya rekapitulasi perolehan suara pemilu 2024. Menurut salah seorang wartawan dari media televisi Alex Garingging, dirinya sangat menyesalkan atas perilaku yang ditunjukkan pihak panitia yang tidak bermitra terhadap sejumlah wartawan. Ia mengaku sebelumnya sudah mendapat undangan resmi dari Ketua KPU Kota Tebing Tinggi. Akibatnya sejumlah wartawan hanya bisa mengambil gambar dari pintu kaca. Sebelumnya KPU Kota Tebing Tinggi baru saja menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat panitia pemilihan kecamatan pada 17 Februari 2024 hingga 28 Februari 2024. Pada awalnya kita sudah mendapat undangan secara resmi dari Ketua KPU Tebing Tinggi secara elektronik, namun pada saat kita hendak meliput ke lokasi rekapitulasi untuk Tebing Tinggi Kota seluruhan, kita tidak diperbolehkan masuk ke dalam dengan alasan mereka meminta surat tugas langsung dari perusahaan kita. Nah, untuk itu kita sangat kecewa dengan hal ini, bahwasanya kita sudah diundang resmi tapi tiba-tiba kok pada saat sampai di sini kita tidak diperbolehkan masuk hanya karena surat tugas yang diminta mereka. Larangan peliputan tersebut diduga banyaknya pemberitaan rekomendasi Bawaslu pemungutan suara ulang di 4 TPS. Namun rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh KPU Kota Tebing Tinggi. Sementara itu pemirsa, beredar informasi terkait Panwaslu Kecamatan Percut Seituan menyembunyikan kertas asli suara capres yang sudah dicoblos dan rekap serta formulir C1 di sebuah penginapan Oyo selama 2 hari. Terkait informasi yang beredar tersebut, Panwaslu Kecamatan Percut Seituan menyatakan informasi itu tidak benar. Ketua Bawaslu Deli Serdang, Febriandi Ginting, mengklarifikasi adanya temuan surat suara yang berada di penginapan kelas Oyo di Jalan Ledja Sujondo. Fakta yang benar yakni kotak hanya berisikan salinan C milik Panwaslu Kecamatan Percut Seituan yang dititipkan di lobi hotel disebabkan pada Minggu 25 Februari 2024 pukul 3 dini hari. Pasca rekapitulasi tingkat kecamatan Percut Seituan diskors untuk istirahat dan Panwas Kecamatan membawa salinan C yang akan dipergunakan sebagai bahan perbandingan dalam rekapitulasi di tingkat kecamatan. Namun dalam perjalanan ban mobil yang digunakan mengalami kebocoran di Jalan Ledja Sujondo. Pada proses pergantian ban mobil dengan beban yang berat, maka pihak Panwascam berinisiatif menurunkan beban mobil dan menitipkannya di lobi salah satu penginapan yang ada di Jalan Ledja Sujondo. Namun pada Senin 26 Februari 2024, seluruh komisioner disibukkan dengan rapat rekapitulasi yang sudah mencapai 20 panel, sehingga belum sempat untuk mengambil hasil salinan C yang dititipkan. Sehingga pada Selasa 27 Februari 2024, Panwascam mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwasanya adanya temuan salinan C di lobi salah satu penginapan di Jalan Ledja Sujondo. Ketua Panwaslu Percut Seituan bersama dengan komisioner lainnya datang ke lokasi menjelaskan perihal situasi yang terjadi. Kejadian tersebut bermula saat kawan-kawan kita dari Panwaslu Kecamatan, jajaran kami dari Panwaslu Kecamatan tersebut menitipkan salinan C1 yang ada di mobil mereka
karena pada pukul 00.30 tanggal 25 Februari tersebut mereka mengalami kendala yakni pecah ban. Salah satu daripada petugas hotel tersebut adalah rekan daripada Panwaslu Kecamatan kita, itu dititipkan di lobi hotel tersebut. Seluruh proses yang terjadi disaksikan oleh aparat penegak hukum dari Polsek Percut Situan dan Polrestabes Medan. Hal-hal yang dianggap melanggar juga akan ditindaklanjuti melalui jalur hukum. Pemirsa, pasca pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Selatan menggelar konferensi pers yang dihadiri puluhan awak media kemarin. Konferensi pers dilaksanakan di ruang rapat kantor KPU di Labuhan Batu Selatan, Jalan Lintas Sumatera, Bedagie, Kota Pinang, bertujuan untuk memberikan penjelasan atas temuan kesalahan prosedur yang dilakukan anggota PPS Kelurahan Langka Payung. Terdapat 8 kotak suara pemilihan presiden dan wakil presiden yang dibuka kembali setelah PPK mempertanyakan salinan C hasil yang akan dibagikan kepada saksi. Sedangkan anggota PPS belum menggandakan salin C dan sudah berada di dalam kotak suara yang sudah diberi segel. Ketua KPUD Labuhan Batu Selatan Saipul Bahri menyampaikan konferensi pers yang dilaksanakan untuk menyampaikan tahapan pemilu yang telah selesai dilaksanakan. Sedangkan terkait temuan sesuai dengan surat rekomendasi Bawaslu Labuhan Batu Selatan, ada temuan yang diterima oleh Panwascam Sungai Kanan yaitu kesalahan prosedur dalam hal pelaksanaan tahapan di Sungai Kanan, dan Bawaslu menyampaikan hasil analisa badan ad hoc melakukan pelanggaran kode etik dan sudah ditindaklanjuti dengan pemberhentian jabatannya sebagai Ketua PPS Kelurahan Langga Payung. Hasil analisa dari pengawasan mereka bahwasanya kawan-kawan badan ad hoc tersebut melakukan pelanggaran kode etik, dan itu sudah kita tindaklanjuti dengan memberhentikan Ketua PPS dari jabatannya sebagai Ketua PPS di Kelurahan Langga Payung. Dan kotak suara yang dilakukan kesalahan tersebut itu ada 8 kotak dan di satu jenis pemilihan saja. Pemilihan apa itu? Pemilihan presiden dan wakil presiden. Wakil presiden yang dibuka kembali dilakukan penghitungan ulang oleh PPK Kecamatan Sungai Kanan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPUD Asahan melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2024. Rapat pleno yang digelar sejak 28 Februari berjalan dengan lancar setelah sempat tertunda disebabkan keterlambatan proses penghitungan di tingkat PPK. Beginilah suasana rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024 di tingkat Kabupaten Asahan. Rapat pleno yang direncanakan selama 3 hari mulai Rabu 28 Februari hingga Jumat 1 Maret 2024 yang digelar KPU Asahan di Ballroom Hotel Antariksa Kisaran. Rapat pleno diikuti 18 orang pimpinan partai politik peserta pemilu 2024 akhirnya berjalan dengan lancar setelah sempat tertunda di hari pertama. Tertundanya proses rapat pleno tersebut dikarenakan adanya sejumlah PPK yang belum selesai melakukan proses penghitungan suara. Komisioner KPUD Asahan, Pangulu Siregar, mengatakan hingga Kamis siang, hari kedua rapat pleno berjalan lancar, tidak ada kendala. Namun ia tidak menampik jika sebelumnya sempat tertunda dikarenakan adanya kecamatan yang banyak TPS-nya belum selesai melakukan proses penghitungan suara. Seyogianya semua kotak suara dari hasil itu sudah sampai di tingkat kabupaten baru dilaksanakan rekapitulasi. Itu memang kami estimasi itu semua semalam sudah harus sampai. Ternyata ada kecamatan-kecamatan yang banyak TPS-nya tidak sampai, yaitu kecamatan Kisaran Timur dan Kisaran Barat. Dari hasil perhitungan cepat atau quick count masing-masing partai peserta pemilu 2024 untuk tingkat kabupaten, diperkirakan Partai Golkar berhasil meraih suara terbanyak dengan memperoleh 10 kursi di DPRD Asahan. Pemirsa, memasuki hari ketiga proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2024 tingkat Kabupaten Batubara. Komisi Pemilihan Umum KPU Batubara telah menyelesaikan rekapitulasi suara dari 9 kecamatan.
Hingga hari ini KPUD Batubara masih menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Batubara yang dilaksanakan di kantor KPUD Batubara di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan 50 Kota, Kecamatan 50. Rapat pleno dihadiri seluruh komisioner KPUD Batubara dan Bawaslu Batubara, para saksi partai politik, panitia pemilihan kecamatan PPK, dan mendapat penjagaan ketat dari aparat keamanan. Ketua KPUD Batubara Erwin mengatakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Batubara sudah digelar sejak Rabu 28 Februari 2024. Hingga Jumat siang, sudah 9 PPK yang selesai membacakan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan. Dan masih menyisakan 3 kecamatan lagi, yaitu Kecamatan Nibung, Seisuka, serta Kecamatan Datuk 50. Erwin menyebutkan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Batubara berjalan dengan lancar meski diwarnai sejumlah dinamika, namun dapat segera diselesaikan. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Batubara ditargetkan rampung pada hari ini. Ya baik, ini hari ketiga ya pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten kota. Kami KPU Kabupaten Batubara sudah melaksanakan 9 rekapitulasi di tingkat kecamatan. Sisanya tinggal 3 kecamatan lagi yang belum. Dan hari ini kita akan usahakan selesai untuk 3 kecamatan ini. Kecamatan mana aja? Kecamatan Nibung Hangus, Kecamatan Sesuka, dan Datuk 50. Selama berjalannya rekapitulasi apa saja? Sejauh ini proses rekapitulasi ya ada dinamika ya, tapi dinamikanya bisa kita selesaikan. Kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, berbagai persiapan telah dilakukan untuk pertandingan ajang bergengsi dunia F1 Powerboat di Bali G telah mencapai hampir 100% dengan kedatangan sejumlah logistik sebagai pendukung pelaksanaan kejuaraan yang akan dilangsungkan. Sekitar 16 kontainer logistik tiba di venue Bontein Bali G, menandai langkah penting menuju persiapan penuh pelaksanaan acara F1 Powerboat Championship di Bali G yang dijadwalkan berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Maret 2024. Menurut Deputi Project Director MGP Ain Journey Ricky Wirjan, mengatakan berbagai persiapan untuk kegiatan F1 Powerboat ini telah dilakukan, salah satunya telah tibanya sebanyak 16 kontainer logistik milik peserta lomba di arena venue Bali G. Ricky menjelaskan sejauh ini persiapan yang telah dilakukan panitia nasional mencapai tahapan hampir rampung. Persiapan yang dilaksanakan seperti tribun penonton telah dibangun di area vendok termasuk tim peserta. Untuk agenda kegiatannya akan dimulai pada tanggal 1 Maret 2024 dan akan dilakukan untuk sesi uji coba pembalap yang dibuka untuk masyarakat umum. Untuk partai babak penyisihan dan final akan digelar pada tanggal 2 hingga 3 Maret 2024. Terkait persiapan, tentunya pihak panitia nasional masih melakukan koordinasi secara kontinu, terutama kepada pihak penyelenggara sebagai promotor internasional, terutama dengan standar yang dibutuhkan, yaitu terus diperbaiki sesuai dengan yang dibutuhkan. Ricky menambahkan untuk perhelatan F1 Powerboat tahun 2024 ini merupakan balapan yang ke-300 kalinya dengan jumlah negara peserta kurang lebih 14 negara dengan total pembalap 18 orang dari 9 tim dan 250 delegasi. Tentunya dari hari ke hari terus kita lakukan koordinasi bersama dengan terutama pihak H2O sebagai promotor internasionalnya terkait dengan standar-standar yang terus-menerus kita perbaiki. Kemudian dengan para pemangku kepentingan di daerah, baik dari unsur Forkopimda provinsi ataupun di kabupaten, bagaimana menjaga agar kawasan ini tetap bersih dan juga pematangan terkait dengan arus lalu lintas, termasuk juga dari sisi pengamanan di jalur air, khususnya bagi para pembalap nanti yang akan beraktivitas di akhir pekan ini.
Sementara para pembalap yang akan bertanding dalam seri pembukaan F1 Powerboat Danau Toba 2024 mulai menjajal sirkuit di Pelabuhan Mulia Raja Napi Tupulu Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara menjelang sesi latihan bebas atau free practice. Informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan reporter Lukman Hakim Sitorus. Ya, selamat sore Lukman. Bagaimana situasi di Danau Toba saat ini? Silakan. Ya, Anita Reddy dan Ferry pemirsa, benar sekali para pembalap dari pantauan kami yang akan bertanding pada seri pembukaan F1 Powerboat Danau Toba 2023 ini mulai menjajal sirkuit di Pelabuhan Mulia Raja Napi Tupulu Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara menjelang sesi latihan bebas atau free practice esok hari. Para pembalap juga tampak sudah mulai menjajal sirkuit untuk mengecek kondisi mesin sejak pukul 7 pagi tadi. Dari pantauan kami, kondisi air yang yang tenang ini juga membuat para pembalap semakin kencang dalam memacu jet air tersebut. Pembalap dari Victory Team, Eric Stark, juga tampak bersemangat sebelum masuk dan duduk di bagian kemudi perahu motor super cepat tersebut. Pantauan kami juga para kru serta tim juga tampak silih berganti dalam membantu para pembalap untuk memasuki powerboat masing-masing dan menyiapkan kebutuhan para pembalap. Sebanyak 2 unit kren juga disiapkan untuk mengangkat jet air tersebut dari darat ke air. Kerry dan Anissa Reddy, juara seri Danau Toba 2023, ada Martik Barzalek juga memacu jet airnya dengan kecepatan tinggi saat di tikungan sirkuit. Berdasarkan jadwal dari penyelenggara yang kami terima, free practice ini dijadwalkan esok hari pada hari Sabtu pukul 7 sampai 8.30 waktu Indonesia Barat pagi. Sedangkan balapannya akan dilaksanakan pada hari Minggu 3 Maret pukul 11.15 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat siang. Dan berdasarkan juga informasi dari PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero atau Injury, tim yang dikonfirmasi mengikuti balapan di Danau Toba ini ada 9 ya, Ferry dan Anissa Reddy, yakni tim Bindian Vietnam dari Swedia, kemudian ada Victory Team dari Uni Emirat Arab, ada tim Abu Dhabi dari unit Emirat Arab, kemudian ada China CTIC Team dari Prancis, F1 Athletic Team dari Portugal, ada juga Red Devil SMC F1 Team dari Finlandia, kemudian ada Sharjah dari unit Emirat Arab, kemudian Strom Racing dari Norwegia dan Maverick Racing dari Prancis. Dapat kami informasikan juga pada esok hari tanggal 2 dan 3 Maret, Indonesia ini untuk kedua kalinya menjadi tuan rumah penyelenggaraan balapan perahu motor super cepat atau F1 S2O F1 Powerboat seri Danau Toba. Penyelenggaraan Powerboat tahun ini juga spesial dikarenakan ini adalah edisi ke-300 yang sejak diselenggarakan pada tahun 1984 di 39 negara dan menjadi seri pembuka untuk satu musim perlombaan ke depan. Demikian informasi yang dapat kami rangkum dari Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Baik, Lukman Hakim Sitorus melaporkan langsung dari Danau Toba. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, dalam mewujudkan implementasi media belajar Kampus Merdeka, Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sumatera Utara melaksanakan penandatanganan kerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Sumatera Utara. Kepala Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sumatera Utara Tahrijal melakukan penandatanganan kerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Sumatera Utara dalam mewujudkan implementasi media belajar Kampus Merdeka di Aula Universitas Sumatera Utara. Sinergitas TVRI dengan UWISU ini mengangkat tema kolaborasi dunia usaha dan industri. Dengan migrasinya TVRI ke digital, TVRI membuka peluang kepada masyarakat termasuk milenial untuk dapat berkontribusi dalam membangun Sumatera Utara lebih baik. Dekan Visip UWISU Ridwan Nasution mengatakan dengan dilakukannya kerjasama ini mampu mengembangkan skill mahasiswa khususnya di bidang administrasi komunikasi. Kita ke depan ini memang kerjasama ini bisa jangka panjang, bukan hanya sekedar periodisasi yang mungkin secara tertulis 4 tahun sekali, tapi kalau harapan kita ini bisa terus berlanjut. Kenapa kita pilih TVRI? Salah satu bagian dari kolaborasi kita adalah memang kita anggap TVRI ini media atau stasiun TV yang mumpunin, ya, yang sudah punya pengalaman, dan kita yakin dengan pengalaman itulah nanti adik-adik ketika magang bisa pihak TVRI bisa mentransformasi, ya, pengalaman di dalamnya terhadap adik-adik nanti. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi Andang Suheri mengatakan, selain menjadi lembaga penyiaran publik, TVRI sebagai stasiun televisi yang memiliki pengalaman, sehingga penerapan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini dapat diterapkan seperti pengenalan mahasiswa kepada dunia kerja sebenarnya di bidang komunikasi.
Setelah ditandatangani pada hari ini akan membuka peluang bagi mahasiswa kita untuk mengembangkan soft skill-nya, khususnya di bidang administrasi dan komunikasi. Sehingga nantinya diharapkan bahwa mahasiswa itu dapat melaksanakan magang khususnya yang bisa dikuivalensikan dengan SKS mahasiswa sebanyak 20 SKS dalam semester. Itu bisa kita harapkan. Dan juga kita bisa memanfaatkan TVRI untuk membuka peluang pempublikasian Universitas Islam Sumatera Utara ke arah yang positif di masa depan. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Sumatera Utara juga berkesempatan mengikuti kuliah umum implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka bersama berbagai narasumber TVRI Sumatera Utara. Pesatnya perkembangan teknologi saat ini menuntut seluruh sarjana wajib mempersiapkan diri dalam pengembangan kemampuan sejalan dengan artificial intelligence. Untuk mempersiapkan lulusan Universitas UMN Al-Wasliyah dalam menghadapi persaingan global, UMN Al-Wasliyah telah membekali para lulusannya dengan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Rektor UMN Al-Wasliyah dalam sambutannya pada wisuda sarjana dan magister ke-53 periode Februari 2024 menyampaikan sejalan dengan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2023, UMN menerima pendanaan Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan penelitian desentralisasi sebanyak 7 judul, yakni 2 judul penelitian terapan unggulan perguruan tinggi, 1 judul penelitian dasar, dan 3 judul penelitian tesis magister, serta 1 judul penelitian terapan jalur hilirisasi memperoleh dana 1 miliar lebih. UMN juga konsisten melaksanakan penelitian internal dengan total sebanyak 191 judul pada 2023 dengan dana 1,5 miliar dari UMN Al-Wasliyah. Selain itu, pada tahun 2023, UMN juga berhasil meraih berbagai penghargaan dari LL Dikti. Sebagai wujud dari komitmen secara berkelanjutan dalam meningkatkan mutu pendidikan pada setiap program studi, pada akhir tahun 2023, UMN telah merampungkan 10 ruang OSCE Center dengan peralatan yang canggih sebagai ruang praktek program studi apoteker. Dikatakan saat ini UMN tengah mempersiapkan program doktor pendidikan dan pada tahun ajaran berikutnya diharapkan sudah persaingan yang sangat kompetitif saat ini tentu memerlukan kecakapan atau kemampuan baik hard skill maupun soft skill. Tadi Prof sampaikan juga pentingnya soft skill. Jadi tidak hanya hard skill yang diperlukan, tapi soft skill mereka juga harus tetap ditingkatkan. Program doktor ilmu pendidikan kita sekarang tinggal visitasi dari kementerian, yang mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dibuka. Terus tuntut ilmu, jangan berhenti untuk belajar, dan tingkatkan hard skill maupun soft skillnya. Ketua Umum PB Al-Jamiatul Wasliyah, Haji Masyuril Kamis mengapresiasi seluruh sivitas akademika UMN Al-Wasliyah yang terus mengembangkan UMN dalam menciptakan generasi yang unggul dan memiliki nilai-nilai spiritual. Masyuril Kamis berharap agar wisudawan dapat melanjutkan pendidikan ke strata 2 hingga program doktor. Bersaing tidak hanya sesama manusia, tapi tadi seperti pidato ilmiah kan, yang bagaimana hari ini teknologi itu luar biasa, segalanya sudah bisa dibuat. Itu barangkali jadi bahasanya adalah percepatan dan kecepatan. Isra Mi'raj itu adalah percepatan dan kecepatan. Jadi bukan sekedar sholat saja, Isra Mi'raj itu mengajarkan kita cepat dan tepat, taat. Pesannya adalah tadi seperti tadi, jagalah alma mater, jaga orang tua, dan jangan berhenti pada stratifikasi S1, lanjut S2, lanjut S3. Dan yang paling perlu lagi adalah akhlakul karimah. Jadilah anak-anakku duta akhlak bangsa. Karena hari ini yang dibutuhkan adalah orang-orang yang tidak hanya punya titel tinggi, tapi punya etika, punya adab, dan punya akhlakul karimah. Wisudawan yang dikukuhkan sebanyak 369 orang, pasca sarjana program studi bahasa Indonesia 2 orang, pendidikan matematika 2 orang, program studi bahasa Inggris 3 orang, sarjana terdiri dari FKIP 179 orang, farmasi 67 orang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 91 orang, Fakultas Pertanian 12 orang, Fakultas Hukum 8 orang, Fakultas Sastra 4 orang.
Sementara itu, pemirsa, Rektor UITM Malaysia, Profesor Dr. Haji Abdul Samad Nawi menyoroti tentang pentingnya artificial intelligence bagi lulusan universitas, mengingat saat ini sudah memasuki era industri 5.0. Sebagai tamu kehormatan wisuda sarjana dan pasca sarjana Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah menyampaikan setiap lulusan universitas saat ini diyakini telah melalui seluruh rangkaian kegiatan akademik sehingga berhak mendapatkan gelar sarjana. Sebagai seorang sarjana harus memiliki soft skill dan hard skill agar dapat memenangkan persaingan di tengah masyarakat. Selain itu, lulusan sarjana juga harus memiliki nilai-nilai spiritual yang menjadikan pribadi seseorang lebih baik dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Profesor Dr. Haji Abdul Samad Nawi berharap agar setiap wisudawan UMN Al-Wasliyah tidak berhenti menuntut ilmu. Ya, artificial intelligence sebenarnya kalau di barat itu dia hanya beri tumpuan kepada intelektual saja, yaitu kecerdasan, keiktifan, kecerdasan otaknya saja. Dan pada kita di timur yang sebenarnya saya ingat tidak seimbang. Di mana kalau di timur kita perlu ada rohaninya, kita perlu ada emosinya. Penekanan mesti pada rohani dan emosinya. Supaya apa? Supaya bila graduan ini keluar daripada universiti, mereka telah terbentuk, telah sempurna soft skillnya dan juga hard skill. Hard skillnya boleh diperolehi daripada universiti, daripada kuliah. Tapi soft skillnya bukan mudah. Soft skillnya dipelajari semasa kita bersama keluarga, bersama dengan dosen, bersama dengan kawan-kawan, sahabat dan sebagainya. Yang itu sukar untuk kita bentuk. Dan di universiti kita mesti bentuk. Pemirsa, pada kegiatan Astindo Fair 2024 yang berlangsung pada 29 Februari sampai 3 Maret di Daily Park Mall Medan, 3 rumah sakit unggulan dari KPG Healthcare Group, yaitu Rumah Sakit Spesialis KPG Penang, Rumah Sakit Spesialis KPG Damansara, dan Rumah Sakit KPG Ampang Putri, menawarkan paket-paket spesial bagi para pengunjung pameran. Dalam upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya perawatan kesehatan berkualitas, KPG Healthcare Group mempersembahkan paket-paket yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Masing-masing dari ketiga rumah sakit ini merupakan pusat keunggulan dalam berbagai bidang spesialisasi, termasuk kanker, jantung, urologi, tulang, penyakit perempuan dan anak, robotik, laparoskopi, dan bidang minimal, invasif, dan paket-paket deteksi dini penyakit lainnya. Rangkaian rumah sakit swasta terkemuka dengan 29 cabang di seluruh Malaysia. Alhamdulillah, kami hadir di sini bersama wakil dari 3 rumah sakit unggulan kami, iaitu KPJ Penang Specialist Hospital, KPJ Damansara, KPJ Ampang Putri yang telah terakreditasi oleh lembaga seperti MSQH Malaysia, JCI Amerika Syarikat. Kami senang dapat memperkenalkan kepada anda layanan yang luar biasa kami tawarkan, mencakup pelbagai spesialisasi dan layanan medis yang komprehensif. Baik anda yang membutuhkan perawatan langsung atau ingin mendapatkan second opinion, insyaAllah kami di sini sedia membantu dengan harga yang terjangkau. KPG Healthcare Group menawarkan tim dokter yang berpengalaman dan berkualitas tinggi di setiap bidang spesialisasi. Pihaknya berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan kualitas tinggi dan kepuasan pelanggan yang optimal. Pada momen Astindo Fair 2024, pihaknya berharap dapat lebih mendekatkan diri dengan masyarakat dengan menyediakan pemahaman mengenai pentingnya perawatan kesehatan yang berkualitas. Kejaksaan Negeri Toba Samosir melakukan eksekusi terhadap pasangan suami istri inisial DN dan LM terkait tindak pidana korupsi ganti rugi lahan pembangunan galangan kapal yang berlokasi di Desa Parparia 2, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba. Kepala Kejaksaan Negeri Toba Samosir, Dohar Nainggolan, saat memberikan keterangan kepada insan pers kemarin mengatakan kedua pasangan suami istri ini dieksekusi ke rumah tahanan kelas 2B untuk menjalani penjara selama 4 tahun
berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 23K/Pitsus/2024. Kedua terpidana tersebut telah dieksekusi oleh adanya putusan tingkat kasasi atas nama DN dan LM dalam kasus ganti rugi lahan yang merugikan negara sebesar 2,9 miliar rupiah. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan kelas 2A khusus membebaskan para terpidana dari dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. Sesuai putusan kasasi ke Mahkamah Agung, selain pidana penjara, Majelis Hakim juga menghukum para terpidana untuk membayar denda sebesar 200 juta rupiah, subsidi penjara selama 3 bulan, dan membayar uang pengganti sebesar 2,9 miliar rupiah secara tanggung renta. Sebelumnya pada tahun 2019 lalu, para terpidana mengajukan sertifikat tanah yang berlokasi di objek perkara yang merupakan badan danau. Salah satu alas hak yang dilakukan terpidana LM berupa surat penyerahan lahan dari terpidana DN kepada terpidana LM. BPN Toba menerbitkan hak milik atas nama terpidana LM pada 23 Oktober 2020. Setelah sertifikat terbit, terpidana meminta ganti rugi kepada negara. Dalam hal ini, Kementerian Perhubungan yang sedang melakukan pembangunan di dermaga di lokasi, dengan adanya sertifikat hak milik ini, kemudian Kementerian Perhubungan membayarkan sebesar 2,9 miliar rupiah. Pemirsa, petugas unit Reskrim Polsek Sunggal akhirnya berhasil menangkap 3 orang pelaku penganiayaan dan pengancaman yang terjadi di kawasan Jalan TB Simatupang, Kota Medan terhadap seorang mahasiswa berinisial AK dan mengaku sebagai anggota kepolisian kemarin. Pada saat kejadian, korban berinisial AK yang merupakan seorang mahasiswa dianiaya dan diancam oleh 3 orang setelah mobilnya menabrak mobil ketiga pelaku. Ketiga pelaku yang bernama Abdul Harid, Muhammad Irfandi, dan Al-Hafiz Syahputra Sitepu ini melakukan penganiayaan kepada korban dengan melakukan pemukulan hingga menjambak rambut korban setelah korban menabrak mobil yang dikendarai pelaku dari belakang. Tak hanya itu, para pelaku juga menuduh korban membawa narkoba dan mengaku sebagai anggota kepolisian yang salah seorang diantaranya mengklaim berpangkat ajun komisaris polisi dan menjabat sebagai kanit reskrim. Pelaku juga disebut hendak membawa korban ke Polsek Sunggal setelah melakukan penganiayaan dan merampas handphone korban. Namun upaya para pelaku memboyong korban mendapat halangan dari warga sekitar lokasi kejadian yang mengetahui peristiwa tersebut. Pencurian dengan kekerasan di mana korban barang yang hilang 1 unit HP merek Vivo dengan cara korban ini pada saat mengantarkan pesanan orderan korban berhenti dan bertanya, kemudian 2 orang pelaku membawa celurit membacukan ke arah korban namun ditangkis sehingga luka jari tangan korban. Di sisi lain, pemirsa, maraknya aksi pembegalan dan pencurian dengan kekerasan yang dialami sejumlah pengemudi ojek online di kawasan lahan garapan Desa Laudendang akhirnya terungkap. 2 pelaku pembegalan dengan modus mengorder ojek online di kawasan lahan garapan tersebut dibekuk petugas unit Reskrim Polsek Percut Setuan. Maraknya aksi pembegalan yang meresahkan para pengemudi ojek online di kawasan lahan garapan Desa Laudendang, Kabupaten Deli Serdang membuat kepolisian bergerak cepat. Petugas unit Reskrim Polsek Percut Setuan akhirnya membekuk 2 orang pelaku pembegalan, yakni M. Ramadan Harhab dan Ferry Fadli. Keduanya dibekuk petugas dari lokasi persembunyiannya yang masih berada di kawasan lahan garapan Desa Laudendang. Kedua pelaku diberi tindakan tegas dan terukur oleh petugas setelah berupaya kabur. Komplotan ini kerap melakukan pembegalan dengan modus operandi memesan ojek online dan setelah ojek online tiba di lahan garapan tersebut, para tersangka lalu melancarkan aksinya dengan menganiaya dan mengancam para korbannya dengan senjata tajam. Pencurian dengan kekerasan di mana korban barang yang hilang 1 unit HP merek Vivo dengan cara korban ini pada saat mengantarkan pesanan orderan korban berhenti dan bertanya, kemudian 2 orang pelaku membawa celurit membacukan ke arah korban namun ditangkis sehingga luka jari tangan korban.
Ya, kita ke informasi lain. Pemirsa, ratusan siswa sekolah dasar sekecamatan Binjai Selatan mengikuti pekan olahraga di lapangan Bakti Karya Kecamatan Binjai Selatan kemarin. Pekan olahraga ini sekaligus menyongsong O2SN tingkat kota Binjai yang dilaksanakan pada Mei mendatang. Berbagai event pertandingan olahraga yang diikuti para siswa sekolah dasar sekecamatan Binjai Selatan ini diantaranya sepak bola, pencak silat, catur, renang, bulu tangkis, dan olahraga tradisional. Pertandingan olahraga ini bertujuan untuk penjaringan atlet menuju Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, baik cabang kota Binjai dan provinsi, serta di event nasional. Pekan olahraga siswa sekolah dasar yang dilaksanakan selama 3 hari ini turut disemarakan dengan pembagian berbagai hadiah dan trofi. Terlihat para siswa sangat antusias mengikuti berbagai event olahraga dengan harapan mampu meraih juara untuk mewakili masing-masing kecamatan dan kota Binjai pada ajang O2SN mendatang. Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Binjai, Fendi, mengatakan pekan olahraga untuk tingkat sekolah dasar ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan masing-masing kecamatan yang ada di Kota Binjai untuk penjaringan atlet tingkat O2LSN. Harapan kita di cara ini kita akan mendapat bibit-bibit baik di dalam beberapa cabang olahraga yang dipertandingkan adalah 10 cabang olahraga. Saya mengharapkan anak-anak didik kita yang ikut acara ini bisa menjunjung tinggi sportivitas, dapat mengembangkan talenta yang selama ini tidak bisa disampaikan, yang bisa dikreasikan oleh anak-anak didik kita tersebut. Pemirsa, hiburan merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat, seperti halnya yang dilakukan masyarakat Desa Pulau Kampai, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, yang menggelar kreasi musik dangdut. Hobi dari udah lama. Pengen jadi penyanyi sukses, penyanyi dangdut sukses. Ya, harapannya ya bisa banggain orang tua, bisa ngangkat derajat orang tua. Sulitnya perekonomian saat ini menyebabkan masyarakat semakin susah menjalani kehidupan. Menyikapi hal tersebut, perlu dilakukan refreshing seperti hiburan dan liburan agar tidak semakin stres. Salah satu upaya yang sangat ampuh diantaranya hiburan musik sekaligus Hobi dari udah lama. Pengen jadi penyanyi sukses, penyanyi dangdut sukses. Ya, harapannya ya bisa banggain orang tua, bisa ngangkat derajat orang tua. Pemirsa, kedekatan geografis Malaysia dengan Indonesia menjadikan Malaysia tujuan yang ideal bagi pasien Indonesia. Selain memiliki banyak kesamaan termasuk budaya, makanan, dan bahasa, dan sebagai hasilnya, Malaysia merupakan pilihan yang dipilih untuk perawatan medis berkualitas selain pariwisata. Selama 1 dekade terakhir, Malaysia telah menjadi Selama 1 dekade terakhir, Malaysia telah menjadi tujuan utama bagi wisatawan yang mencari perawatan kesehatan, termasuk dari kalangan masyarakat Indonesia. Pada tahun 2019, sekitar 1,2 juta turis mancanegara mengunjungi Malaysia untuk tujuan perawatan kesehatan. Salah satu tujuan wisata kesehatan adalah KPJ Healthcare yang saat ini telah mengoperasikan 29 rumah sakit di Malaysia. KPJ Healthcare merawat lebih dari 3,3 juta pasien setiap tahunnya. Sebanyak 19 rumah sakit KPJ diakreditasi oleh Malaysian Society for Quality in Health, sementara 4 diantaranya diakreditasi oleh Joint Commission International. KPJ Healthcare juga mengoperasikan pusat perawatan lansia dan bantuan hidup di Kuala Lumpur, Kuantan, dan Sibu di Malaysia yang menawarkan perawatan jangka pendek dan jangka panjang. Layanan meliputi perawatan lansia tinggal, layanan rehabilitasi, dan perawatan pasca persalinan. Di bidang pendidikan, Universitas KPJ Healthcare yang terletak di Negeri Sembilan menawarkan lebih dari 40 program mulai dari foundation hingga PhD. Ini telah membantu strategi ekspansi jaringan rumah sakit KPJ karena memastikan KPJ Healthcare memiliki kumpulan bakat berpengalaman dan terlatih dengan baik.
KPJ Healthcare Group menawarkan tim dokter yang berpengalaman dan berkualitas tinggi di setiap bidang spesialisasi. Belum lama ini, Rumah Sakit KPJ Damansara Specialist Hospital juga menjalin kerjasama dengan Mayo Clinic Care Network. Pihaknya berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan kualitas tinggi dan kepuasan pelanggan yang optimal. Pemirsa, mari kita simak informasi perakiran cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada esok Sabtu 2 Maret 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irene Purba, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan akan menyampaikan update informasi perakiraan cuaca dan titik panas untuk wilayah Sumatera Utara untuk hari Sabtu 2 Maret 2024. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan dan potensi hujan ringan terjadi di wilayah Labuhan Batu Selatan, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Tebing Tinggi, Batu Bara, Toba, Tapanuli Utara, Padang Lawas, Mandeling Natal, dan sekitarnya. Untuk malam hari cuaca masih diperkirakan hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Padang Lawas, Mandeling Natal, Fak-Fak Barat, Humbang Hasudutan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, dan sekitarnya. Untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan terjadi di wilayah Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Mandeling Natal, dan sekitarnya. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 16 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Titik panas di Sumatera Utara yang terpantau untuk tanggal 29 Februari 2024 terpantau 5 titik panas, yaitu 1 titik di Serdang Bedagai, 1 titik di Tapanuli Selatan, 2 titik di Dairi, dan 1 titik di Kabupaten Karo. Kepada masyarakat yang berada di wilayah pantai timur, pegunungan, hingga pantai barat Sumatera Utara untuk waspada terjadinya hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang yang dapat menyebabkan banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian perakiraan cuaca untuk hari Sabtu 2 Maret 2024. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sbiring. Dan saya Nisa Redi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.